Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirojan Dalila Nafsan Zakiyah. Saya biasa dipanggil Dalila. Di sini saya mengambil tema membangun kepercayaan diri pada seseorang. Pernahkah kalian merasa malu, minder, atau tidak percaya diri? Nah, rasa itu muncul apabila kalian belum memiliki rasa percaya diri yang baik. Ingat ya teman-teman, percaya diri itu muncul apabila kita memiliki keyakinan yang kuat. Agar lebih jelasnya, mari kita simak materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian percaya diri. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologi diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat suatu tindakan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang percaya diri itu yakin atas kemampuan mereka sendiri. Mereka memiliki pengharapan yang realitas, bahkan apabila harapan yang mereka inginkan tidak terwujud, mereka tetap berpikir positif dan dapat menerimanya. Lalu apa saja sih ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Yang pertama yaitu berani tampil beda. Orang yang berani tampil beda dalam hal positif berarti orang yang hampir pasti memahami dirinya sendiri. Yang kedua yaitu berani menerima tantangan. Kita kan belum tahu persis kapankah kita memiliki kesiapan. Nah, yang dimaksud dengan berani menerima tantangan ini, berani untuk belajar sesuatu yang baru. Yang ketiga yaitu asertif. Asertif ini sikap yang tegas, berani berkata tidak, percaya pada kekuatan dan kemampuan dirinya dalam menghadapi segala masalah. Dan yang kelima, selalu bereaksi positif. Yang dimaksud selalu bereaksi positif yaitu selalu sabar menghadapi segala masalah hidup. Manfaat dari percaya diri yaitu yang pertama, menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh orang lain. Yang kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, mampu mengontrol emosi dengan baik. Ternyata masalah percaya diri juga berangkat dari ketika orang tua berkomunikasi dengan anak. Nah, di sini ada beberapa hal yang dilakukan orang tua kepada anak yang menjadikan anak tidak memiliki rasa percaya diri atau menjadi lemah hatinya. Salah satunya adalah membanding-bandingkan. Sebagai contoh, ada seorang anak yang mungkin dia dalam belajar masih tertinggal dibanding teman-temannya. Lalu orang tuanya berkata pada anaknya, masa sih kamu kayak gitu aja ndak bisa, padahal kakak kamu dulu tidak seperti itu. Nah, ini kesalahan. Harusnya sebagai seorang tua memberi motivasi kepada anaknya, bahkan bisa diberi alasan kenapa ia tertinggal. Sebagai seorang tua bisa mengatakannya dengan bahasa-bahasa kasih sayang kepada anaknya agar menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya, tidak malah mematahkan rasa percaya dirinya. Pengertian dari bahasa kasih sayang adalah cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Kadang-kadang ada seseorang orang tua dan anak. Sebenarnya anaknya itu
sayang dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak tahu cara seorang anaknya itu mengungkapkannya kepadanya. Karena setiap orang itu bahasa kasih sayangnya berbeda-beda. Ini terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 2, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Nah, dari surat tadi kita sudah dijelaskan bahwa setiap manusia bahasa dan warna kulitnya berbeda-beda. Karena itu kita harus banyak belajar untuk tahu bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu termasuk juga berlainan bahasa. Nah, kita juga harus mempelajari tentang dasar-dasar bahasa kasih. Nah, bahasa kasih untuk anak itu ada 5, dari kita masih kecil sampai kita nanti mati, itu ada 5. Yang pertama yaitu pujian, yang kedua waktu, yang ketiga sentuhan fisik, yang keempat pelayanan, dan yang kelima hadiah. Pujian. Nah, kadang anak itu suka sekali dipuji. Sekali kita memuji, dia langsung mau mengerjakan semua yang kita perintahkan. Yang kedua tadi yaitu waktu. Terkadang anak itu ingin ditemani untuk bermain, seperti itu. Terus yang kedua sentuhan fisik. Kadang anak itu orang tua baru pulang langsung meluk, tapi orang tuanya tidak tahu bahwa sebenarnya seorang anak itu menyalurkan rasa kasih sayangnya dengan cara memeluk, tapi orang tuanya malah merasa risih. Jadi dari sini kita harus banyak belajar agar banyak mengetahui. Yang kelima yaitu pelayanan. Terkadang anak juga suka sekali, ada yang suka untuk dilayani. Jadi kita harus cepat melayaninya, seperti dia ingin belajar, kita harus cepat misal mengambilkan buku untuk belajar, menemaninya seperti itu. Dan yang terakhir memberi dia hadiah agar dia merasa bahwa kita juga menyayanginya. Nah, yang terakhir ada cara untuk membangun rasa percaya diri. Yang pertama yaitu kita harus berpikir positif dan menjauhi pikiran yang negatif. Yang kedua, menemukan kelebihan dan mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berpikir realitas bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, terus belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Dan yang keenam, memperbanyak ibadah. Setelah menyimak materi ini, sudahkah kalian termasuk orang-orang yang percaya diri? Kalau belum, mulailah dari sekarang, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki diri. Sekian untuk materi kali ini. Tetap semangat, jangan lupa beribadah, belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.